Dimohon untuk handphone di silent. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar forum group discussion atau FGD yang mengangkat tema kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Gedung Tribrata pada hari Senin 12 September 2022. Forum diskusi ini menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yakni Bambang Patijaya, selaku anggota Komisi 7 DPR RI, Edi Mulyadi, selaku Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sadli Aryo Priambodo, selaku Sales Area Manager Retail Sumsel Bubble PT Pertamina, Elviana, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Bangka Belitung, Amir Syahbana, selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, serta narasumber staf khusus Kementerian Sosial Suhadi Lili yang ikut serta secara daring. Topik diskusi tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi tema hangat yang diperbincangkan yang turut dihadiri para audiens dari para tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, para driver ojek online, komunitas sopir truk, serta masyarakat yang terdampak langsung terhadap penyesuaian harga BBM bersubsidi. Dalam paparannya, Edi Mulyadi yang hadir mewakili Kementerian Keuangan menggambarkan besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM yang terbilang sangat besar sehingga dapat berpengaruh terhadap beban anggaran negara di tahun 2023 nanti. Hal inilah yang melatar belakangi kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pada saat sebelum tanggal 3 September yang lalu, kita membeli solar, pertalite, pertamak, itu kalau solar Rp5.150 per liter, kemudian pertalite Rp7.650 dan pertamak Rp12.500. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data, ternyata solar itu harga keekonomiannya Rp14.750 per liter, artinya ada gap Rp9.600 per liter. Pertalite harga keekonomiannya Rp13.150, dijual Rp7.650, jadi ada gap sebesar Rp5.500. Kalau dilepas, bagus sekalian, tadi kan sudah dianggarkan 502,4. Kalau dilepas sampai akhir tahun, maka akan menjadi beban APBN kita, beban tahun 2023 sebesar 698 triliun. Jadi ada selisih yang akan ditanggung di tahun 2023 nanti 195,6 triliun. Terkait dengan keandalan stok BBM, Aryo Priambodo menyampaikan bahwa pihaknya terus secara kontinu mensuplai BBM ke berbagai depot Pertamina, baik di wilayah Pulau Bangka dan Belitung, sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi, berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ketahanan stok, kami dari Pertamina Marketing Operation Region Sumbaksel atau dulu Marketing Operation Region 2 memastikan kehandalan stok di wilayah Bangka Belitung, khususnya di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, di mana di Pulau Bangka ada dua supply point. Dua supply point ini yaitu yang pertama di Pangkal Balam, kalau Bapak Ibu tahu tidak jauh dari sini Pangkal Balam. Yang kedua adalah ada terminal swasta di Brinyu. Yang semuanya itu adalah tempat penyimpanan BBM untuk disuplai ke lembaga penyalur. Memang kapasitas penampungan atau daya tampung di Pangkal Balam itu maksimum masih sekitar 3.500 KL, sehingga rencananya akan ada revitalisasi lagi atau pengembangan dari sisi Sarfas di Pangkal Balam. Kami terus setiap hari, bahkan tim kami Mas Angga hampir setiap hari dikontak sama Pak Dir untuk melakukan koordinasi terkait penyaluran BBM bersubsidi SPBU atau lembaga penyalur lainnya. Terus kontinu tidak putus-putus sampai dengan hari ini pun masih. Sementara itu menurut pandangan Bambang Patijaya, adanya konflik Ukraina dan Rusia berpengaruh besar terhadap situasi ekonomi global yang dirasakan saat ini. Harga komoditas pangan dan minyak dunia naik secara signifikan. Dampak ini juga dirasakan Indonesia. Bambang memaparkan bagaimana beban subsidi terhadap sektor energi yang akan dirasakan sangat besar, sehingga perlu kebijakan strategis untuk mengantisipasi hal ini. Situasi geopolitik yang terjadi pada kawasan tersebut, ini sudah memberikan dampak kepada persoalan harga komoditas, baik itu pangan maupun minyak dunia. Nah, kita melihat dari data Bank Indonesia, saya ambil per 3 bulan saja, menunjukkan betapa meningkatnya dari Januari sampai Maret 2022. Ya kita lihat harga minyak itu naik,
ya, dari 85,9 ke 110. Kemudian gandum juga demikian, naik 43%. Kemudian kedelai naik 9,6%, sapi juga demikian. Jadi secara keseluruhan, secara global ini memang memberikan dampak. Nah, ketegangan geopolitik antara Rusia ini dan Ukraina ini juga mempengaruhi kepada Indonesia. Dalam penyesuaian harga BBM, pemerintah mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. Elviana mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah konkret dalam pendistribusian bantuan kepada para tenaga kerja di Bangka Belitung yang memiliki batas upah per bulan sebesar 3,5 juta rupiah yang disebut sebagai BSU atau Bantuan Subsidi Upah. Siapa sih penerimanya? Mungkin yang hadir hari ini ada dari kelompok transportasi juga yang dinaungi oleh perusahaan. Jadi diberikan kepada pekerja buruh dengan persyaratan WNI. Dibuktikan dengan apa WNI-nya? Ada NIK-nya. NIK itu sangat berperan penting Bapak dan Ibu. Karena NIK itu tidak bisa dibohongi. NIK sudah terintegrasi bantuan-bantuan lainnya. Jadi peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan nih. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah ikut kepesertaan Jamsos, BPJS Ketenagakerjaan itu punya hak untuk dapat mendapatkan BSU ini. Ya, tapi kalau belum aktif sampai Juli, sampai Juli 2022, ya kita bukan tidak mau, tetapi silakan untuk mendaftarkan kepesertaannya. Karena jaminan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Menerima gaji, ya, di bawah 3,5. Nah, di lampiran Permenaker ini ada yang gajinya di atas, tetapi diberikan oleh pemerintah untuk dapat mendapatkan BSU itu. Keseriusan dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi di Bangka Belitung, menurut Amir Syahbana sebelumnya juga telah dilakukan Dinas ESDM dengan mengeluarkan kartu kendali fuel card, dilatar belakangi adanya antrian kendaraan yang mengular di setiap SPBU, serta dorongan dari komunitas pengemudi truk. Jadi sudah menjadi pemandangan umum bahwa terjadi antrian yang cukup panjang di Bangka Belitung terkait dengan pembelian JBT pada titik-titik di mana SPBU berada. Kemudian adanya audiensi dari Romansa Supir Truk Indonesia atau RSTI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk diterbitkannya pengaturan terkait dengan pendistribusian JBT. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimplementasikan SE ini, terutama untuk nomor 6 ini menggunakan kartu kendali. Menggunakan kartu kendali, kita sudah melakukan inovasi. Jadi pengendaliannya menggunakan kartu kendali yang secara fakta menggunakan fuel card Brizi, kerjasama antara BRI dan Pertamina. Jadi perlu saya informasikan bahwa Pertamina baru berencana menggunakan My Pertamina, kita sudah menggunakan kartu kendali, suatu inovasi dalam pengendalian distribusi BBM. Forum diskusi ini juga membuka tanya jawab dari para audiens yang hadir secara daring dan luring. Menjawab salah satu audiens dari mahasiswa, Suhadi Lili mengutarakan pandangannya terkait dengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan Kementerian Sosial, serta mengajak masyarakat untuk membantu pengawasan penyaluran bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Ya silakan saja nanti sanggah lewat aplikasi Cek Bansos. Ya, kalau tahu kondisi seperti itu, nggak usah dikalikan dengan jumlah RT seluruh Indonesia. Yang langsung turun tangan. Ini bagaimana caranya data mereka yang nggak layak ini bisa sampai ke kami, bisa lewat dinas sosial, bisa lewat aplikasi Cek Bansos. Sementara itu, Kapolda mengungkapkan dengan gelaran diskusi ini masyarakat dapat memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga tidak ada lagi perdebatan yang muncul. Pemahaman dari hasil diskusi ini diharapkan dapat diterima masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Masukan-masukan, permasalahan-permasalahan sudah dikupas habis tadi. Karena itu kami mengharapkan juga bagaimana masyarakat juga mendukung program pemerintah ini biar berjalan dengan baik dan lancar. Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan bahwa pihaknya terus akan melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap potensi adanya penyelewengan BBM bersubsidi dan menindak tegas
jika terbukti melakukan tindak penyelewengan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Tim Liputan Tribrata News Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan.